wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perubahan entalpi. Oke, yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, dari kata-katanya sudah jelas bahwa ini adalah pembentukan. Otomatis dari suatu yang kecil menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, contoh nih, pembentukan NH3. Berarti saya punya unsur N2 ditambah H2. Ini namanya pembentukan. Kemudian, seperti yang kalian ketahui ya, kalau misalnya dia berupa gas, dia itu pasti diatomik. Diatomik itu apa saja? Misalnya O2, CO, maaf, O2, H2, Cl2, kemudian N2, terus ada lagi F2, Br2, FCl, Bri, kemudian I itu juga I2. Jadi kalau misalnya yang berbentuk gas, dia pasti ininya 2 ya untuk unsur pembentuknya. Kemudian kalau misalnya dia golongan logam, yaitu golongan 1A kecuali H dan golongan 2A, pasti dia itu tetap pada unsurnya sendiri. Misalnya Mg, terus misalnya lagi Na. Na itu golongan 1 ya, Mg itu golongan 2 ya. Oke, itu contohnya. Terus ada lagi perubahan entalpi standar. Oke, pembakaran ya, maaf. Oke, pertama pembentukan, yang kedua pembakaran standar. Yang namanya pembakaran pasti akan menggunakan O2, ciri-cirinya ya. Kemudian akan menghasilkan CO2 yang ditambahkan H2O. Nah, seperti yang kalian lihat di sini suatu etana dibakar dengan O2. Kalau menghasilkan CO2 dengan H2O, berarti dia pembakaran standar. Oke, nama lainnya adalah delta Hc. Kalau yang pembentukan itu delta Hf. Contoh selanjutnya adalah perubahan entalpi penguraian. Nah, penguraian ini itu kebalikannya dari pembentukan. Lawannya dari pembentukan. Jadi, sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Nah, ini contohnya adalah NaCl1, NaCl diuraikan, maka hasilnya apa? Lihat, unsurnya itu terdiri dari Na dan terdiri dari Cl. Berarti di sininya kita tulis Na itu golongan 1A. Karena golongan 1A berarti dia tidak diatomik, sehingga penulisannya tetap Na. Selanjutnya Cl, karena Cl itu 2 diatomik, maka ditulisnya Cl2. Namun diperhatikan di sini, penguraian ataupun perumasan termokimia kebanyakan untuk 1 mol. Artinya kan kalau koefisiennya 1, dia artinya 1 mol ya. Di sini 1, tetapi Na-nya berapa berarti? 1 kan? Nah, sedangkan Cl-nya di sini 2. Biar sama, maka ditulis ditambahkan setengah. Kayak gitu. Jadi, setengah dikalikan Cl2 hasilnya adalah Cl. Nah, sama-sama sudah setara. Berlaku juga untuk yang pembentukan standar. Kalau yang pertama dibentuknya adalah NH3. Saya tulisnya di mana ya? Misalnya saya tulis di sini. Tentukan pembentukan NH3. Ingat, dibentuk berarti hal yang besar ya. NH3, kita lihat N itu diatomik, berarti N2, kemudian ditambah H itu juga atomik, H2. Tetapi N-nya yang di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 1. Dan untuk pembentukan, ingat, ini harus 1 mol, berarti harus dalam keadaan 1. Berarti kan N-nya 1, supaya 1, kalau misalnya di sini 2, berarti dikalikan setengah. Kemudian untuk yang di sini kan hanya 3. Di sini 2. Berarti supaya hasilnya 3,
maka kita tulis 3/2, seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang penguraian standar ya. Oke, kita lanjut. Perubahan entalpi netralisasi. Ya, namanya netralisasi berarti secara umum dari suatu yang asam ditambah suatu yang basa. Kalau misalnya netralisasi itu asam yang ditambahkan suatu basa. Nah, suatu basa sehingga ketika saya punya NaOH, dia basa ditambah HCl, maka hasilnya adalah garam. Maka akan menghasilkan garam yang ditambah H2O. Oke, cara mereaksikannya seperti apa? Ingat-ingat kalau Na itu positif, OH negatif, H positif, Cl negatif. Ingat dia cenderungnya Na itu di sebelah kiri, elektropositif kalau OH itu -1. Maka Na dengan Cl, OH ini dengan H, sehingga menghasilkan NaCl dengan H2O. Seperti itu ya, berarti di sini sudah mempelajari 4, yaitu pembakaran pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Selanjutnya, di sini ada penguapan. Ya, namanya menguap berarti dari liquid menjadi gas, dari cair menjadi gas. Pokoknya kalau menguap di sini perhatikan ininya ya, L sama di sini menjadi gas, dan ini hasil positif. Kemudian sublimasi. Kalau misalnya sublimasi seperti yang kalian ketahui, dari padatan menjadi gas. Gitu. Terus contoh lagi yang selanjutnya yaitu peleburan. Yang namanya melebur itu dari padat menjadi liquid. Selanjutnya terakhir yaitu pelarutan. Yang namanya dilarutkan berarti sesuatu yang padat, ini es ya. Sesuatu yang padat diubah menjadi ion-ionnya. Aquos itu larutan ya. Jadi dia itu terdiri dari ion-ionnya gitu ya. Jadi Na plus sama OH min, ini namanya pelarutan standar. Jadi kita sudah ada 4 ya yang kita pelajari. Kemudian di sini ada contoh soal. Perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol. Oke, di sini tentukan perubahan entalpi. Ingat ya, entalpi itu salah. Kalau ya benar, entalpi itu H, tetapi yang ditanya adalah perubahan entalpi. Jadinya delta H. Reaksi penguraian 1 mol H2O. Kalau misalnya 1 mol 2O diuraikan. Nah, kalau yang di atas ini artinya kan pembentukan ya, dari kecil ditambah kecil menjadi sesuatu yang besar. Dari suatu unsur ditambah unsur menjadi suatu senyawa. Berarti kita uraikan. Oleh karena itu, penyelesaiannya pertama kali adalah persamaan tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 2 mol air. 2 mol air itu yang ini ya. Jadi ini 2 mol air artinya. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, jadi reaksi penguraian H2O dapat ditulis. Ingat ya, kalau yang di sini adalah pembentukan, sehingga penguraiannya bagaimana? Ya, penguraiannya tinggal dibalik. 2H2O jadi di depan, kemudian H2 sama O2. Karena ini dibalik, maka delta HF-nya yang awalnya -472 menjadi delta H-nya plus 472. Jadi, kalau misalnya penguraiannya min, berarti pembentukannya adalah plus. Begitu juga kebalikannya, jika pembentukannya plus, maka penguraiannya pasti min. Kalau dibalik ya berarti ikut dibalik ya delta H-nya ya. Kemudian bagaimana cara menentukan? Reaksi penguraian 2 mol air memerlukan kalor sebanyak 472. Ingat ya, 2 mol airnya itu dari mana? Dari sini. Jadi ini 2 mol loh. 2 mol air ini memerlukan kalor sebanyak 472. Maka kalau misalnya 1 mol secara otomatis yang ditanyakan yang di atas 1 mol, yang ditanyakan dibagi yang diketahui 2 mol.
Jadinya dikalikan 472, sehingga dihasilkan 236. Ingat ya, yang ditanyakan itu 1 mol, tetapi yang ada itu di sininya 2, kemudian untuk 2 mol saja 472. Maka kalau misalnya 1 berapa? Otomatis kan tinggal dibagi 2 ya. Ingat kalau di sini positif, maka kalian harus tulisnya positif biar tidak lupa, karena ini sangat berpengaruh untuk yang positif ataupun negatif. Oke, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika kalau ingin bertanya di dalam kolom komentar dan subscribe.